Lek cara mukibinan sampean sing bin mukibin ambek aku yo ado tange rek. Nah, ini adalah termasuk muhibin kelas kakap teman-teman ya. Jadi sudah banyak sekali ngasih motor kepada Habib Ba'lawi. TV Al-Waha. Hot Inspiration. Nah teman-teman, jadi saya ingin ya mengatakan di channel saya ini bahwasanya untuk para muhibbin ya jangan mau yang namanya bermubahalah lagi. Yaitu apa teman-teman? Yaitu mengisbat nasab Ba'lawi. Hakul yakin bahwasanya Habib Ba'lawi ini adalah zuriat Nabi. Lalu kemudian kalau bukan zuriat Nabi, saya dilaknat. Gak boleh seperti itu ya teman-teman. Tidak boleh ya. Karena apa teman-teman? Karena sudah terang benderang, yaitu apa namanya tesisnya Kiai Imadul Al-Bantani ini sangat terang bahwasanya mereka itu bukan cucu Nabi. Jadi ya stop untuk melaknat Kiai Imad ataupun melaknat ya kiai-kiai yang apa namanya meneliti nasab Ba'lawi. Lalu kemudian kita sebagai ya orang awam ya kita mengisbat nasab Ba'lawi bahwasanya Habib itu adalah keturunan Nabi. Lalu kita melaknat kiai-kiai yang meneliti nasab Ba'lawi. Itu hentikan, dan ini sangat berbahaya teman-teman ya. Dan banyak yang sudah ya teman-teman ya, seperti yang kemarin itu ya masih muda lalu kemudian mengatakan Kiai Imad ini bohong lah, nanti mau di inilah, melaknat Kiai Imad ini ya membatalkan nasab Ba'lawi, lalu kemudian mubahalah, dan akhirnya teman-teman orang tersebut itu ya masih muda meninggal dunia. Jadi ini sangat berbahaya sekali. Jangan bermudah-mudahan bermubahalah. Karena apa teman-teman? Karena bisa memakan diri kita sendiri. Jadi kita sebagai orang awam ya kita teliti dulu apakah benar ya Kiai Imad ini meneliti nasab Ba'lawi ini berdasarkan apa ya, seperti itu. Kalau penelitiannya ini secara ilmiah ya berdasarkan kitab nasab, kitab sezaman, filolog, dan tes DNA, ya maka kita akui. Karena apa teman-teman? Karena belum ada satupun dari pihak Robito Alawiyah maupun dari Habib Ba'lawi yang membantah, nggak ada teman-teman. Isinya hanya mereka itu kuar-kuar, marah-marah di depan muhibinnya bahwasanya Kiai Imad ini membatalkan nasab Ba'lawi, padahal nasabnya itu Imad bin Sarman, apa Imad bin Usman. Nah seperti itu teman-teman. Jadi mereka itu hanya marah-marah. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, coba mari kita simak, yaitu ada mantan muhibbin ini kapok yaitu dengan kelakuan Habib Ba'lawi. Coba mari kita simak videonya. Diam-diam saya bertafakur. Karena apa? Karena al ulama warasatul anbiya. Duduk apa? Duduk habaib warasatul anbiya. Tapi ulama ya. Tapi al ulama warasatul anbiya. Jadi pewarisi para nabi. Lagi Imad ini termasuk al ulama. Ojo lora, ojo anu sampean, ojo wedi. Lek cara mukibinan sampean sing bin mukibin ambek aku yo ado tange rek. Nah, ini adalah termasuk muhibbin kelas kakap teman-teman ya. Jadi sudah banyak sekali ngasih motor kepada Habib Ba'lawi. Nah, sering saya sampaikan ya, ini yang masih muhibbin ecek-ecek ini jangan berani-beraninya yaitu bermubahalah, karena bisa memakan diri kita sendiri. Jadi kita simak saja bagaimana kelanjutannya tesisnya Kiai Imadul Al-Bantani. Sampai detik ini, sampai saat ini belum ada bantahan dari pihak Habib Ba'lawi teman-teman. Isinya hanya kuar-kuar, marah-marah. Itu tesis kandang kebo katanya gitu. Itu kata Bapak Rizky Syihab ya. Coba mari kita lanjutkan. Ayo, jaluk tanding, bangun omah Habib ping piro sampean? Oh, teh. Ayo. Ngekei sepeda motor Habib ping piro sampean? Ngekei mobil Habib ping piro sampean? Ayo. Nek cara hitung-hitungan mukibin. Nah, ngoten lho kanca-kanca nggih. Jadi sak mangkin muncul ijtihad baru yang dari Ki Imad. Buktekno lek awakmu ngaku anak putune Kanjeng Nabi. nah itu ya teman-teman, buktikan kalau ente itu cucunya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Buktikan ya, jangan marah-marah. Tapi kenyataannya banyak para muhibbin yang kelas kakap ini sudah keluar dari cengkeraman Habib Ba'lawi ya, yang dimana mereka itu mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, tapi karakternya sangat di luar ini teman-teman ya, jauh sekali. Dan saya sering sampaikan ya teman-teman bahwasanya yang berani mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi itu adalah orang-orang Yahudi ya. Selain itu nggak akan berani, nggak ada yang berani teman-teman ya. Karena orang Yahudi ini ya kita tahu sendiri seperti apa kelakuannya teman-teman ya. Apalagi ya terhadap para muhibbin ini ya bisa-bisa banyak yang diperbudak teman-teman ya.
hati-hati, jangan mau diperbodoh ataupun diperbudak oleh Habib-Habib Alawi. Nah teman-teman, coba mari kita dengarkan ya, yaitu video dari Kiai Imaduddin Al-Bantani mengenai Habib-Habib Alawi ataupun mengenai para muhibbin ini. Jangan bermudah-mudahan bermubahalah, karena efeknya apa teman-teman ya? Karena kita tidak memiliki ilmu, lalu kemudian kita emosi, ya nasabnya tidak bersambung kepada Rasulullah, kita emosi bahwasanya Habib ini keturunan Nabi, laknat Kiai Imad. Tidak boleh seperti itu teman-teman, ini berbahaya ya. Kita sebagai kaum muslim Nusantara jangan mau diperbudak oleh Habib Alawi. Oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya ya. Coba perhatikan oleh Mas Yusuf. Sekarang ini, apakah ada narasi-narasi bantahan yang ilmiah? Tidak ada sudah. Nggak ada. Tidak ada lagi narasi-narasi bantahan ilmiah dari Balawi dan pendukungnya. Yang ada hanya pengambilan video, kesalahan-kesalahan sedikit dari saya atau dari Kiai Ubed, dari Kiai Nur Ihya, dari yang lainnya, para pembela-pembela kesimpulan bahwa Balawi bukan cucu Nabi, kemudian di roasting kayak anak kecil tuh, di roasting atau dia membuat narasi playing victim yang ada itu, atau mengemis-ngemis ingin diakui, atau melaknat bermubahalah. Dan ini yang paling saya takutkan dari mereka yang hilang kontrol kemudian bermubahalah, karena itu efeknya akan sangat fatal sekali. Karena mubahalah itu bukan kaitan dengan kami, tapi kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang yang berani bersumpah atas sesuatu yang dia tidak tahu, misalnya sumpah saya demi Allah bahwa Balawi cucu Nabi, padahal dia tidak tahu, dia tidak pernah membaca, dia tidak pernah meneliti, dia tidak pernah melihat jurnal-jurnal tentang DNA bahwa Balawi itu B, bahwa Bani Hasyim itu J1. Kemudian mereka mau menerima daripada video-video yang sengaja dibuat oleh Balawi dan kibin-kibinnya ini yang membantah narasi tentang validnya tes DNA. Kalau mereka betul-betul bahwa tes DNA itu tidak valid, maka tentu mereka akan mendatangkan seorang ahli DNA yang akan melawan narasi Dr. Sugeng. Dan itu tidak akan mungkin mereka lakukan, dan tidak akan ada dokter yang bergerak di bidang DNA yang berani mengatakan berbeda dengan Dr. Sugeng. Tidak bakal ada itu. Karena saya juga selain apa yang kita baca dan kita saksikan dari podcast-podcastnya Dr. Sugeng, itu membaca narasi-narasi dan jurnal-jurnal ilmiah yang dikeluarkan oleh para pakar-pakar dari luar negeri. Dan semuanya itu kesimpulannya sama, bahwa tes DNA dengan YDNA itu dapat, dan 99% dapat menelusuri nasab yang jauh, dan tidak mungkin seorang kakek dari 5.000 tahun yang silam berbeda haplogrup dengan orang-orang yang ada hari ini dari YDNA. Dan ini sudah semuanya para pakar DNA mengatakan itu. Kemudian adakah yang bisa membantah daripada kesimpulan secara ilmu nasab yang telah saya tulis? Tidak ada. Semua yang mereka narasikan tentang ada kitab ini, kemudian saya bongkar kepalsuannya. Mereka tidak bisa jawab lagi setelah saya bongkar kepalsuannya. Rumel Abbas yang di dalam sebuah diskusi di Rabita Alawiyah yang menampilkan beberapa manuskrip palsu itu, kemudian saya bikin sebuah buku khusus beberapa lembar tentang manuskrip palsu Balawi versi Rumel Abbas. Rumel Abbas tidak pernah membantah sama sekali. Itu menunjukkan bahwa memang semuanya itu telah terbukti, dalil-dalil yang mereka suguhkan semuanya palsu. Siapa yang dapat membantah saya bahwa seorang Faqih Muqaddam tidak pernah ada di 653 Hijriah? Tidak ada. Karena memang Faqih Muqaddam tidak pernah ada. Siapa yang dapat membantah saya bahwa Muhammad Shahih Mirbat tidak pernah ada di Mirbat pada 560 Hijriah? Tidak ada, karena memang Muhammad Shahih Mirbat tidak pernah ada di Mirbat. Semua dalil-dalil Balawi itu tentang nasab dan sejarahnya semuanya hanya ada di abad 9
ketika diciptakan oleh Abu Bakar As-Sakran, Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Sebelumnya tidak ada, dan sampai saat ini tidak ada yang bisa bantah. Tentang ilmu nasab tidak ada yang bisa bantah, tentang DNA tidak ada yang bisa bantah, tentang ilmu sejarah tidak ada yang bisa bantah. Lalu harus berdasar apa masyarakat itu disuruh mempercayai mereka sebagai turun Nabi? Nah, seperti itu ya teman-teman ya penjelasan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani. Jadi kan ya masyarakat ini disuruh untuk husnudon. Jadi ya zaman sekarang ini kok masih saja husnudon ya. Ya malah kita ini sudah husnudon, malah kita ya yang rugi sendiri teman-teman ya. Di apa teman-teman? Ditipu. Jadi wah ini kesempatan ini ya. Ini ada orang husnudon, saya cucu Nabi. Saya minta ini, minta itu. Kalau ente nggak ngasih, nggak dapat syafaat. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah saya kasihan sekali di para muhibin ini. Dan yang bilang husnudon itu ya Ketum PBNU dan Kiai Rois Am. Jadi husnudon. Terus mengatakan begini teman-teman. Lawang ini kok suruh cari kitab nasab dari abad keempat. Ya nggak ada. Ya memang ya mereka itu tidak memiliki teman-teman. Ya nggak ada. Nggak akan ketemu mereka itu ya. Yang katanya nasabnya bersambung pada Rasulullah ya. Nggak ketemu. Suruh cari kitab nasab abad keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Ya, mereka nggak akan ketemu ke-9. Mereka itu baru membuat kitab ya itu Syekh Abu Bakar As-Sakran itu teman-teman ya, yang dimana menyambung-nyambungkan melalui mimpi. Ya mimpi kok dijadikan hujah ya, mana kuat ya. Nah maka dari itu teman-teman, jangan sampai kita itu diperbudak oleh mereka, dibodoh-bodohi oleh mereka dengan pengakuan-pengakuan yang ya hanya mengaku-ngaku saja tapi tidak memiliki bukti. Terus masyarakat ini disuruh untuk mengakui ya dari mana gitu teman-teman. Ya kalau husnudon sama sekarang memang tidak laku lagi lah ya, husnudon. Tapi ujung-ujungnya kita yang rugi sendiri. Banyak kok ya teman-teman ya, yang mereka itu memanfaatkan yang katanya saya cucu Nabi, datang ke kiai minta uang, dikasih uang, amplopnya sedikit, banting gitu. Ini apa teman-teman ya? Apakah ya cucu Rasul seperti ini? Jadi ini adalah mengotori yang namanya yaitu nasab Rasulullah SAW. Sangat mengotori. Ajarannya saja teman-teman berbeda dengan ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba teman-teman yang katanya ya kalau kita ini ya dekat dengan kiai, malah kita itu apa teman-teman ya, kiainya tuh seneng baik dengan kita. Berbeda dengan muhibbin ini kalau dekat dengan Habib teman-teman ya, salah sedikit dicaci maki, dihina-hina, ditabok. Dan itu terjadi teman-teman ya. Ada itu muhibbin yang sudah tobat, bercerita bahwasannya ternyata kaget, loh ini zulat Nabi kok seperti ini, zulat Nabi kok kasar, zulat Nabi kok main tangan, zulat Nabi kok ngancem-ngancem. Nah maka dari itu teman-teman ya Allah telah membongkar bahwasanya mereka itu bukan keturunan baginda Nabi SAW.